Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1, manajemen SDM kelas L, dengan anggota saya sendiri, Ida Ayu Nyoman Yuli Lestari, nomor absen 14, Ketut Sintiawati, nomor absen 22, dan Dino Ariwibowo, nomor absen 32, dengan dosen pengampu Imade Satya Utami, SIMM. Akan mempresentasikan manajemen perubahan dengan materi memahami berbagai resistensi perubahan yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. Dengan pokok pembahasan yaitu 1. Pengertian resistensi, 2. Bahaya resistensi, 3. Alasan resistensi, 4. Tingkatan resistensi, dan 5. Mengatasi resistensi. Pengertian resistensi. Resistensi atau resisten individual pada transformasi organisasi merupakan penolakan atau sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, sikap menentang yang muncul pada individu terhadap adanya perubahan dalam suatu organisasi. Adanya resistensi atau penolakan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, dan rasa takut akan perubahan. Pengertian resistensi menurut para ahli. Menurut Carol Agog menyatakan bahwa perlawanan tertanam dan diekspresikan melalui struktur organisasi dan proses legitimasi, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya. Perlawanan dapat diwujudkan dalam keputusan untuk menyediakan atau menahan sumber daya untuk mengadopsi kebiasaan baru atau mengubah yang sudah ada. Menurut Kiniki menyatakan bahwa resistensi membawa sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, maka resistensi dapat menstimulasi debat yang sehat tentang ide-ide perubahan dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Sementara, dari sisi negatif, resistensi dapat menghambat adaptasi dan kemajuan. Bahaya resistensi. Bahayanya resistensi yang tidak teratasi akan mengakibatkan rencana perubahan tidak dapat dikerjakan atau tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila menghadapi resistensi. Menurut Wibowo, 1. Resistensi bersifat menjalar atau menular, 2. Resistensi bersifat melumpuhkan, dan 3. Resistensi bersifat merintangi. Selanjutnya, alasan resistensi. Yang pertama, ketidaksukaan terhadap perubahan. Yang kedua, ketidaknyamanan pada ketidakpastian. Yang ketiga, efek persepsi negatif pada perusahaan. Yang keempat, budaya atau identitas organisasi. Yang kelima, persepsi pelanggaran kontrak secara psikologis. Yang keenam, kurangnya keyakinan bahwa perubahan diperlukan. Yang ketujuh, kurangnya kejelasan mengenai apa yang diharapkan. Yang kedelapan, kepercayaan bahwa perubahan spesifik menjadi usulan yang tidak pantas. Yang kesembilan, kepercayaan bahwa waktunya salah. Kesepuluh, perubahan yang berlebihan. Yang kesebelas, efek kumulatif dari perubahan lain dalam kehidupan seseorang. Yang kedua belas, dirasakan berbenturan dengan etika. Selanjutnya yaitu tingkatan resistensi. Tingkatan resistensi bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, resistensi individual. Yang kedua, resistensi organisasional. Resistensi individual, yang pertama, ketidakamanan ekonomi. Yang kedua, ketakutan atas hal yang tidak diketahui. Yang ketiga, ancaman pada hubungan sosial. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kegagalan kebutuhan untuk berubah. Yang keenam, proses informasi selektif. Yang ketujuh, kecenderungan individ. Yang kedelapan, iklim ketidakpercayaan. Yang kesembilan, ketakutan akan kegagalan. Yang kesepuluh, konflik pribadi. Yang kesebelas, kurangnya kebijaksanaan dan waktu yang tidak tepat. Yang kedua-belas, sistem penghargaan tidak memperkuat. Resistensi organisasional. Yang pertama, kelambanan struktural. Yang kedua, kelambanan kelompok kerja. Yang ketiga, tantangan keseimbangan kekuatan yang ada.
Yang keempat, usaha perubahan sebelumnya tidak berhasil. Yang kelima, fokus atas perubahan terbatas. Yang keenam, ancaman atas keahlian. Yang ketujuh, ancaman pada hubungan kekuasaan yang sudah ada. Yang kedelapan, ancaman atas alokasi sumber daya yang sudah ada. Mengatasi resistensi. Teknik mengatasi resistensi. A. Membentuk dinamika politik. B. Mengidentifikasi dan mengorganisasi penolakan perubahan. C. Mendidik tenaga kerja. D. menciptakan karyawan pada usaha perubahan. E. Menghargai perilaku konstruktif. F. Menciptakan organisasi pembelajaran. G. Memperhitungkan situasi. Untuk mengatasi resistensi perubahan, terdapat beberapa pemikiran yang disampaikan oleh para ahli, yaitu 1. Parlemen Beaufort dan King 2009 berpendapat bahwa hal yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang manfaat perubahan, baik bagi individu maupun bagi organisasi. Langkah-langkah yang akan diambil serta memastikan bahwa adanya perubahan tidak akan mengganggu kepentingan siapapun. 2. Hussey 2000 dalam Wibowo 2016 yang mencatat bahwa terdapat 3 hal yang harus disiapkan untuk mengurangi terjadinya resistensi terhadap perubahan, yaitu partisipasi, komunikasi, dan pelatihan atau training. 3. Cotte and Lamarche 2004 menyatakan bahwa hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi resistensi perubahan adalah: A. Membuat rencana komunikasi tentang perubahan. B. Membuat rencana pembelajaran. C. Membuat rencana penghargaan. 4. Greenberg dan Baron 2003 menyampaikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh organisasi untuk mengatasi resistensi, yaitu: A. Membentuk dinamika politik. B. Mengidentifikasi serta menetralkan penolak perubahan. C. Mendidik pekerja. D. Melibatkan pekerja dalam usaha perubahan. E. Menghargai perilaku konstruktif. F. Menciptakan organisasi pembelajaran atau learning organization. G. Memperhitungkan situasi. 5. Cotter dan Sanger 2008 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa untuk mengatasi resistensi, pemimpin harus mengetahui alasan yang melatar belakangi resistensi terlebih dahulu. Alasan tersebut antara lain adalah: A. Kepentingan pribadi, parokial. B. Kesalahpahaman atau kurangnya kepercayaan. C. Penilaian yang berbeda. D. Toleransi rendah untuk perubahan. Selanjutnya, Cotter and Sanger 2008 mengidentifikasi beberapa cara untuk mengatasi resistensi, yaitu: A. Pendidikan dan komunikasi. Cara ini dianggap mampu mengatasi resistensi dengan memberikan pendidikan dahulu pada anggota organisasi serta mengkomunikasikan kebutuhan serta mencegah perubahan, misalnya melalui sosialisasi, presentasi, atau diskusi kelompok. B. Partisipasi dan keterlibatan, yaitu upaya mengatasi resistensi dengan melibatkan para penantang dalam beberapa aspek desain dan implementasi perubahan. C. Fasilitasi dan dukungan. Upaya ini misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan baru atau memberikan waktu istirahat kepada karyawan setelah misi sulit, atau hanya mendengarkan dan memberikan dukungan emosional atas adanya perubahan. D. Negosiasi dan kesepakatan, yaitu upaya mengatasi resistensi dengan menawarkan insentif kepada penentang aktif atau potensial, misalnya menaikkan
Santih Om.